Hai good people, kalau kamu pernah bingung sama keputusan HR, video ini wajib kamu simak. Selamat datang di kanal Sentris HR, HR di balik layar. Pernahkah Anda melihat seorang pegawai yang hampir setiap hari pulang paling malam? Sebagian orang langsung berkata, wah rajin sekali. Sebagian lagi berkata, kasihan pekerjaannya terlalu banyak. Tapi sebagai praktisi HR, saya justru melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau seseorang harus lembur hampir setiap hari, yang saya pertanyakan bukan orangnya, tetapi sistem kerjanya. Mengapa dia harus terus lembur? Apakah perusahaan kekurangan pegawai? Apakah target kerjanya memang tidak realistis? Apakah HR tidak pernah mengevaluasi beban kerja? Atau jangan-jangan lembur memang sudah berubah menjadi tambahan penghasilan yang ditunggu setiap bulan? Inilah yang menarik, karena ketika membahas lembur, seringkali HR menyalahkan karyawan, sementara karyawan menyalahkan perusahaan. Padahal bisa jadi keduanya sama-sama benar, dan bisa jadi keduanya sama-sama keliru. Hari ini saya tidak akan membela perusahaan, saya juga tidak akan membela karyawan. Saya hanya akan membela fakta. Karena mungkin setelah video ini selesai, Anda akan menyadari bahwa lembur bukan sekedar soal jam kerja atau uang lembur. Lembur adalah cerminan bagaimana sebuah organisasi dikelola. Saya ingin meluruskan satu anggapan yang sudah lama berkembang. Pegawai yang paling sering lembur belum tentu pegawai yang paling produktif. Produktivitas diukur dari hasil kerja, bukan dari lamanya seseorang berada di kantor. Kalau pekerjaan yang seharusnya selesai dalam jam kerja normal baru selesai larut malam, jangan buru-buru mengatakan orang itu rajin. Sebaliknya, jangan juga langsung mengatakan dia tidak kompeten. Yang harus dicari adalah penyebabnya, karena penyebab itulah yang menentukan solusi. Sebagai HR, kita juga harus berani melakukan evaluasi. Kalau satu divisi terus-menerus lembur selama berbulan-bulan, pertanyaannya bukan hanya berapa biaya lemburnya, tetapi mengapa lembur itu terus terjadi? Apakah jumlah SDM masih memadai? Apakah pembagian pekerjaan sudah seimbang? Apakah target kerja sudah realistis? Apakah proses kerja masih terlalu panjang? Apakah ada pekerjaan yang bisa diotomatisasi? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab, maka lembur hanya akan menjadi biaya yang terus berulang. HR bukan sekedar menyetujui formulir lembur. HR harus mampu membaca data dan menerjemahkannya menjadi keputusan. Saya ingin mengajak Anda membayangkan satu situasi. Misalkan sebuah divisi selalu lembur 3 jam setiap hari selama 1 tahun. Kalau dihitung biaya lemburnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, tergantung jumlah pekerja dan tingkat upahnya. Pertanyaannya, apakah lebih murah terus membayar lembur atau sebenarnya lebih efisien merekrut 1 orang karyawan tambahan? Nah, disinilah HR tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Semuanya harus dihitung, karena keputusan yang tepat bukanlah yang paling murah hari ini, tetapi yang paling sehat untuk perusahaan dalam jangka panjang. Di sisi lain, kita juga harus jujur. Di beberapa tempat masih ditemukan budaya mengejar lembur. Tidak semua, tetapi praktik seperti ini memang ada. Pekerjaan yang sebenarnya bisa selesai pada jam kerja normal justru ditunda hingga malam. Mengapa? Karena uang lembur dianggap sebagai tambahan penghasilan. Kalau budaya seperti ini dibiarkan, yang rugi bukan hanya perusahaan. Produktivitas menurun, efisiensi ikut menurun, kepercayaan pun perlahan berkurang. Pada akhirnya, hubungan kerja tidak sehat. Lembur seharusnya lahir karena kebutuhan pekerjaan, bukan karena menjadi target penghasilan. Kalau pembahasan seperti ini bermanfaat, dukung Sentris HR dengan menekan tombol subscribe. Di channel ini kita tidak hanya membahas aturan ketenagakerjaan, kita membahas apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena memahami HR bukan cukup dengan menghafal pasal,
tetapi memahami manusia, proses kerja, dan kebijakan yang saling berkaitan. Sekarang mari kita lihat dari sisi aturan. Ketentuan mengenai waktu kerja dan kerja lembur saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021. Prinsipnya sederhana. Pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu kerja normal pada dasarnya merupakan kerja lembur yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk adanya perintah atau persetujuan dari pengusaha serta kewajiban pembayaran upah lembur sesuai peraturan. Namun di lapangan masih sering ditemukan berbagai kekeliruan. Ada perusahaan yang belum menggunakan dasar perhitungan upah lembur sesuai ketentuan. Ada yang belum memahami komponen upah yang menjadi dasar perhitungan. Ada pula yang membiasakan lembur sebagai pola kerja harian. Padahal lembur pada dasarnya merupakan pengecualian karena adanya kebutuhan operasional, bukan pola kerja yang dilakukan terus-menerus. Di sisi lain, ada juga pekerja yang mengira setiap jam tambahan kerja otomatis menjadi lembur. Padahal pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, baik perusahaan maupun pekerja harus sama-sama memahami aturan agar hak dan kewajiban masing-masing tetap terlindungi. Regulasi dibuat bukan untuk menyulitkan perusahaan dan bukan pula untuk menguntungkan salah satu pihak. Regulasi hadir agar produktivitas, kesehatan pekerja, dan keberlangsungan usaha dapat berjalan secara seimbang. Saya ingin mengajak teman-teman HR berpikir, kalau biaya lembur perusahaan mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun, apa keputusan pertama Anda? Mengurangi lembur? Belum tentu. Yang pertama harus dicari adalah penyebabnya. Karena biaya lembur hanyalah akibat. Penyebabnya bisa karena kekurangan SDM, perencanaan yang kurang baik, target yang tidak realistis, proses kerja yang belum efisien, atau budaya kerja yang memang sudah keliru. Ingat, HR bekerja dengan data bukan dengan dugaan. Dan keputusan HR yang baik bukan yang paling cepat memangkas biaya, tetapi yang mampu meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kepatuhan dan kesejahteraan pekerja. Sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal. Coba cek kembali bagaimana perusahaan tempat Anda bekerja menghitung upah lembur. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau masih ada hal yang membuat Anda ragu? Kalau Anda ingin mendiskusikannya, tuliskan kasusnya di kolom komentar tanpa menyebut nama perusahaan. Saya akan berusaha membantu menjawab berdasarkan regulasi yang berlaku. Kalau pertanyaannya banyak, saya akan membuat video khusus yang membahas cara menghitung upah lembur secara benar menggunakan contoh kasus nyata. Jadi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasannya. Dan terakhir, saya ingin meninggalkan satu kalimat untuk kita semua. Lembur bukanlah tujuan bekerja. Lembur adalah alarm bahwa organisasi sedang meminta sesuatu yang lebih dari biasanya. Kalau alarm itu terus berbunyi, jangan hanya membayar lemburnya, cari penyebabnya. Karena hubungan industrial yang sehat tidak lahir dari saling menyalahkan. Hubungan industrial yang sehat lahir ketika perusahaan memahami hak pekerja, pekerja memahami kewajibannya, dan HR mampu menjadi jembatan di antara keduanya. Kami Sentris HR, karena di balik setiap kebijakan HR selalu ada manusia yang harus dijaga. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin konten ini sampai selesai. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like kanal ini. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal dunia HR, kita lanjutkan di video-video berikutnya.